Oke, kita lanjutkan materi peran pesantren dalam dakwah Islam bersama pelajaran SKI. Mari kita awali dengan sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan kali ini, yaitu pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi banyak sekali pesantren-pesantren yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar di seluruh Indonesia. Kita akan mencoba melihat beberapa pesantren, profil ringkas beberapa pondok pesantren penting yang hingga saat ini masih berdiri tegak di tanah air. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok pesantren ini termasuk salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Pesantren Tegal Sari didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Pesantren ini mempunyai ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Di antara sekian banyak santrinya, yang terkenal adalah Paku Buwono II, yang merupakan penguasa kerajaan Kartasura. Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa yang masyhur, serta tokoh pergerakan nasional Hos Cokroaminoto. Oke. Yang kedua atau B yaitu Pesantren Al-Hamidiyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok ini memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan unik, yakni berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Bangunan asrama santri disangga dengan kaki-kaki beton sehingga membuatnya tampak seperti rumah joglo. Pondok pesantren ini telah banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka. Salah satu yang pernah menjadi santri adalah pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ketiga, Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Sayyid Sulaiman yang secara silsilah masih bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya, Sidogiri adalah area hutan yang belum terjamah manusia di Pasuruan, Jawa Timur. Sayyid Sulaiman dengan dibantu oleh santri sekaligus menantunya yaitu Kiai Aminullah melakukan babat alas selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren. Babat alas itu membuka lahan maksudnya. Yang keempat atau D adalah Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq di sekitar tahun 1787. Beliau adalah salah satu sosok ulama karismatik yang terkenal juhud, tawadu, dan arif. Nama Banyuanyar diambil dari bahasa Jawa yang artinya air baru. Hal itu didasarkan pada
penemuan sumber mata air atau sumur yang cukup besar oleh Kiai Isbat. Sumber mata air tersebut tidak pernah surut sedikit pun. Bahkan hingga kini mata air tersebut masih dapat difungsikan sebagai air minum bagi santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Banyu Anyar. Di pondok inilah Kiai Isbat mengasuh para santrinya dengan penuh istiqomah dan kesabaran. Padahal sarana dan fasilitas yang ada ketika itu tentunya jauh dari kecukupan atau Yang selanjutnya yang ke E adalah Pondok Pesantren Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 setelah menyelesaikan masa belajarnya di Pondok Tegal Sari, Ponorogo. Awalnya pondok ini berada di daerah Semanten, yakni sekitar 2 km arah utara kota Pacitan. Pada waktu itu pondok masih dalam taraf permulaan sehingga santrinya juga belum sebanyak periode sesudahnya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang dipelajari waktu itu juga masih dalam tingkatan dasar. Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi. Lokasinya berada di desa Kutosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Bumen. Kiai Haji Abdurrahman merupakan mursyid guru Tarekat Naksabandiyah. Semula di Pesantren Al-Huda adalah nama untuk musola yang berada di kompleks pondok. Tatkala meletus agresi militer Belanda pertama, kiai dan para santri serta para pejuang muslim Kebumen berjuang melawan tentara Belanda. Begitu pula agitasi PKI tahun 1960-an kembali membangkitkan suasana perjuangan di kalangan santri dan kiai. Saat itu Pondok Pesantren Al-Huda menjadi ajang pelatihan bagi anggota Banser atau Barisan Ansor Serbaguna. Oke, kita lanjutkan Pesantren Buntet, Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Muqayyim. Beliau merupakan putra Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Karena kepintaran dalam menulis buku tentang tauhid, fikih, dan tasawuf, Kiai Muqayyim diangkat menjadi mufti oleh Keraton Kanoman Cirebon. Akan tetapi karena ada perbedaan sikap antara dirinya dengan pihak keraton, yakni saat keraton mulai terlihat tunduk terhadap Belanda, akhirnya Kiai Muqayyim mengundurkan diri, meninggalkan Keraton Kanoman. Beliau kemudian mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar 12 km dari Keraton Kanoman, kota Cirebon, pada tahun 1750. Selanjutnya pesantren Subulus Salam, Suyar Main Cat. Ini lokasinya berada di desa Sayur Main Cat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren ini mencapai hampir 1 abad. Pesantren ini juga berjasa dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Sumatera. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan rakyat, yakni dijadikan markas Tentara Keamanan Rakyat, TKR.
Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pesantren kembali dijadikan sebagai markas TKR. Pada tahun 1949, pesantren ini kembali dibuka sebagai lembaga pendidikan sekolah oleh Haji Fakhruddin Arjun Lubis. Pondok pesantren selanjutnya adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Pondok pesantren ini merupakan yang tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama terkemuka. Bahkan hampir seluruh silsilah murid guru di Kalimantan Selatan bermuara di pesantren ini. Pesantren Darussalam memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pesantren ini dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren-pesantren lain yang kemudian berdiri di provinsi tersebut. Keputusan Kiai Haji Jamaluddin untuk mendirikan pesantren dilandasi semangat dalam rangka pengembangan agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, daerah ini dikenal memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat. Bahkan sejumlah ulama Indonesia terkemuka berasal dari Kalimantan Selatan. Setelah Kiai Haji Jamaluddin meninggal dunia, pimpinan pesantren diganti oleh Kiai Haji Hasan Ahmad. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran peranan pondok pesantren dalam dakwah Islam bagian pertama. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.